Bismillahirrahmanirrahim. Lakum busyral ijabati wal qabuli minal maula biwasitatir rasuli. Da'ana al-hidayati fastajabtum wa badartum ilal fadlil jazili. Wasaltum fajtama'tum wattasaltum fakana al-waslu fa'idatil wusuli. Dazaltum fi manazilina fazadat bikum syarafan tadha'afa bin nuzuli. Uhayyikum bitahiyyatin islamiyyah tahiyatan mubarakah tahiyatan ahlil jinan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan yang saya taati Ketua dan Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Jinggawa, dan yang saya hormati seluruh hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan utama dalam akhlak, kepemimpinan, dan yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tausiah singkat yang berjudul mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang berakhlak, beriman, dan bertakwa, juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama merenung dan mulai bersiap diri. Bukan cuma untuk ujian, bukan cuma untuk kuliah, dan bukan cuma untuk kerja, tapi ini untuk masa depan kita sebagai calon pemimpin yang arif dan bijaksana. Mengapa kita harus bersiap diri menjadi pemimpin? Karena setiap dari kita, cepat atau lambat, akan memegang peran penting itu, baik di keluarga, organisasi, masyarakat, atau bahkan di tingkat yang lebih tinggi, insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, dunia saat ini membutuhkan pemimpin yang bukan hanya cerdas dan paham teknologi, tapi juga punya iman, takwa, dan akhlak yang baik, yang mampu menjadi tauladan bagi sesama. Mengapa demikian, wahai saudaraku? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'
nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-ayah, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah pemimpin di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Masya Allah, dari ayat tersebut kita bisa menyimpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala percaya terhadap hamba-Nya yang penuh dengan maksiat ini, yang penuh dengan pergemilangan dosa ini, untuk menjadi khalifah di bumi. Lalu, apa yang kita lakukan menjadi hamba yang baik sebagai balasannya? Apakah dengan menjadi pemimpin yang sewenang-wenang dengan tanggung jawabnya? Apakah menjadi pemimpin yang anti kritik? Ataukah menjadi pemimpin yang kurang bijaksana dalam bersikap terhadap sesama anggotanya? Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat yang tercela. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana bisa kita sebagai hamba Allah dan umat Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin dengan sifat tercela, sedangkan Nabi Muhammad SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu, apa yang perlu kita persiapkan agar kelak menjadi pemimpin yang berakhlak, beriman, dan bertakwa, juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi? Ada yang tahu? Hadirin yang dirahmati Allah, menjadi pemimpin yang baik tidak bisa dilakukan secara instan, apalagi pakai orang dalam. Namun dilatih sejak dini. Iya, sejak kita masih duduk di bangku sekolah. Pemimpin ideal bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi juga kuat secara spiritual dan moral. Persiapkan diri dengan intan sebagai fondasi dan iptek sebagai bekal untuk bergerak dan membawa perubahan. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama belajar untuk memimpin diri kita sendiri sebelum memimpin orang lain. Marilah kita belajar untuk bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri sebelum bertanggung jawab atas kepemimpinan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba dan umat Nabi Muhammad yang tidak lupa dengan tanggung jawab kita sebagai manusia yang menjadi khalifah di bumi Allah. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, idza wajadtum khata'an fi kalami, aqul ma'afwan min kunna jami'an. Al-insanu bil-tafqir wa Allahu bil-taqdir. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kami terima kasih